Suhu adalah ukuran panas atau dingin yang dinyatakan dalam beberapa skala sembarangan dan menunjukkan arah di mana energi panas akan mengalir secara spontan atau energi mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu adalah ukuran kualitatif atau dapat diukur. Beberapa panas atau dinginnya suatu suhu disebabkan oleh energi kinetik dalam suatu benda yang diukur. Semakin besar energinya kinetiknya, maka semakin tinggi pula suhunya. Celcius, satuan suhu yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Titik beku air adalah 0 Celcius dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Fahrenheit, satuan suhu yang umum digunakan di Amerika Serikat. Titik beku air adalah 32 derajat F dan titik didih air adalah 212 derajat F. Kelvin, satuan suhu yang digunakan dalam fisika dan kimia. Titik beku air adalah 273,15 K dan titik didih air adalah 373,15 K. Reaumur, satuan suhu yang jarang digunakan dan sudah tidak umum lagi. Termometer laboratorium adalah alat ukur suhu yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk mendukung suatu percobaan atau eksperimen. Termometer laboratorium biasanya berisi cairan raksasa atau alkohol dengan rentang suhu bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Termometer klinis adalah termometer yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien. Termometer klinis merupakan alat bantu dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi penyakit. Termometer ruangan adalah alat ukur yang mengukur suhu suatu ruangan. Termometer ruangan adalah alat yang wajar digunakan terutama daerah dengan 4 musim untuk mengatur pengaturan suhu ruangan. Termometer digital tidak menggunakan raksasa maupun alkohol dalam pengukurannya. Termometer digital digunakan sifat pemuaian pada logam menghasilkan pengukuran suhu yang tepat dan cepat. Termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu pada dai semasa pandemi adalah termometer inframerah. Dilansir dari Hecklick sensor inframerah pada termometer digunakan suhu arteri tubuh tanpa adanya kontak langsung atau non-kontak. Termokopel adalah alat ukur suhu berupa sensor termoelektrik yang biasa mengukur suhu. Ketika dikonfigurasi dengan beberapa termokopel dapat melakukan pengukuran suhu pada rentang yang luas. Skala suhu utama 1 Celcius. Skala suhu yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Fahrenheit, skala suhu yang umum digunakan di Amerika Serikat. Titik beku air adalah 32 derajat F dan titik didih air adalah 212 derajat F. Kelvin, skala suhu yang digunakan dalam fisika dan kimia. Titik beku air adalah 273,15 K dan titik didih air adalah 373,15 K. Skala suhu lainnya 1 Rankine, skala suhu yang jarang digunakan tetapi masih digunakan dalam beberapa aplikasi teknis. Reaumur, skala suhu yang jarang digunakan dan sudah tidak umum lagi. Romer, skala suhu yang jarang digunakan dan sudah tidak umum lagi. Skala suhu khusus 1 skala suhu absolut, skala suhu yang dimaksud oleh Noka yang merupakan suhu terendah yang mungkin. 2 skala suhu relatif, skala suhu yang sering dimulai dari suhu relevasi seperti suhu kamar atau suhu lingkungan. 1 Celcius K Fahrenheit. F sama dengan derajat Celcius kali 9/5 tambah 32. 2 Fahrenheit ke Celcius. C sama dengan derajat F kurang 32 kali 5/9 Celcius ke Kelvin. K sama dengan derajat Celcius tambah 273,15 Kelvin ke Celsius. Derajat
Celsius sama dengan K kurang 273,15 Fahrenheit ke Kelvin. K sama dengan derajat F kurang 32 kali 5/9 tambah 273,15 Kelvin ke Fahrenheit. Derajat F sama dengan K kurang 273,15 kali 9/5 tambah 32. Rel kereta api. Ada sebuah celah di sambungan rel kereta api. Rel kereta api yang dibuat dari besi akan melalui saat mengalami kenaikan suhu di siang hari atau saat dilalui oleh kereta api. Jadi dengan adanya celah di sambungan rel kereta api akan ada ruangan untuk pemuaian di sambungan rel. Jika ada pada siang hari, sambungan rel kereta itu tampak sangat rapat akibat memuai. Maka pada malam hari, ketika suhu udara menurun, sambungan rel kereta api akan menyusut sehingga celahnya akan tampak. Termometer. Ketika termometer air raksasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh yang sedang dalam demam atau suhu tinggi, maka air raksasa di termometer itu akan memuai. Setelah termometer tidak digunakan lagi, maka air raksasa akan mengalami penyusutan. Ban sepeda. Saat kita memompa ban sepeda, udara yang diisi ke dalamnya pasti tidak terlalu penuh, karena udara di dalam ban juga bisa memulai karena panas. Kalau ban itu diisi penuh, maka udara yang memuai bisa membuat ban meletus. 1. Suhu di alam semesta berkisar antara sekitar 3500 Kelvin atau supernovana sehingga 3 Kelvin atau ruang angkasa. 2. Matahari diketahui sebagai bintang kuning kelas G. Suhu permukaan rata-rata matahari adalah 5600 Kelvin. 3. Nol mutlak adalah suhu teoritis terdingin. Zat yang mencapai suhu ini tidak memiliki energi panas apapun. Suhu ini didefinisikan sebagai 0 Kelvin. 0 Kelvin yang setara dengan minus 273,16 derajat Celcius dan minus 459,69 derajat Fahrenheit. 4. Suhu suatu zat didefinisikan sebagai hasil dari kecepatan pergerakan molekul-molekul lainnya. Teori ini dinyatakan bahwa semakin cepat molekul-molekul bergerak, semakin tinggi pula suhu zat tersebut. 5. Fakta yang sangat penting adalah bahwa Fahrenheit dan Celcius sama pada minus 40 derajat. Efek suhu pada benda. 1. Pemuaian. Ketika suhu naik, benda-benda seperti logam, kaca, dan plastik akan memuai. Contohnya, pipa logam yang dipanaskan akan memuai dan menjadi lebih panjang. 2. Pengembunan. Ketika suhu turun, benda-benda seperti air akan mengembun dan menjadi es. Contohnya, air yang ditinggalkan di luar ruangan pada malam hari dan yang dingin akan membeku. 3. Perubahan warna. Beberapa benda dapat berubah warna ketika suhu berubah. Contohnya, termometer dapat berubah warna ketika suhu naik dan turun. Efek suhu pada makhluk hidup. 1. Pertumbuhan. Suhu yang optimal dapat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya, tanaman dapat tumbuh lebih cepat pada suhu yang hangat dan lembab. 2. Metabolisme. Suhu akan mempengaruhi laju metabolisme makhluk hidup. Contohnya, hewan dapat memiliki laju metabolisme yang lebih cepat pada suhu yang hangat. 3. Kematian. Suhu yang ekstrim dapat menyebabkan kematian makhluk hidup. Contohnya, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke pada manusia, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan hipotermia. Contoh ilustrasi. Sebuah tanaman yang ditempatkan di dekat jendela yang terkena sinar matahari langsung dapat tumbuh lebih cepat karena suhu yang hangat. Sebuah ikan yang hidup di air yang terlalu panas dapat mengalami stres dan bahkan kematian.
Sebuah mobil yang ditinggalkan di dalam ruangan pada malam hari yang dingin dapat mengalami kerusakan pada mesin dan sistem lainnya karena suhu yang terlalu rendah.